Halo Sobat Wikon, kembali lagi bersama Wikon Indonesia di channel YouTube kami yang menyediakan informasi mengenai tutorial serta fitur dari produk-produk Wikon. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah cara membuat password pada web SCADA Wikon. Jika Sobat Wikon sudah familiar dengan SCADA Wikon, tentu sudah tahu mengenai fitur sharing menggunakan URL. Ya, SCADA Wikon ini bisa kita sharing menggunakan URL, namun itu berarti semua orang yang mengakses link ini bisa mengoperasikan atau minimal melihat data-data pada SCADA kita. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa membuat suatu kredensial agar hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses web SCADA ini. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan LuaScript untuk menyembunyikan dan menampilkan suatu objek. Jadi pada suatu kondisi, objek untuk berganti ke layar utama setelah login dilakukan akan disembunyikan jika password yang diinput salah. Namun jika benar, maka objek ini akan ditampilkan. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorial. Jadi pada akun VNet Client, pertama-tama kalian perlu buat terlebih dahulu 2 tag yang akan kita gunakan untuk memasukkan password dan menyembunyikan atau menampilkan objek. Namun sebelumnya bagi kalian yang belum familiar dengan tampilan Cloud VNet atau penggunaannya bisa menonton video yang telah kami sematkan. Jadi satu tag ini saya atur tipe datanya menjadi string sehingga tag ini nanti bisa menyimpan data dengan tipe string atau huruf. Kemudian kita perlu atur panjang dari datanya, sebenarnya cukup kalian isi sekitar 10 atau 20 karakter saja sesuai dengan panjang password kalian. Dan kemudian satu tag lagi adalah tag yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen. Di sini saya menggunakan Word 16-bit unsigned karena dia hanya akan menyimpan nilai seperti 0, 1, ataupun 2. Setelah tag berhasil dibuat, kemudian kita bisa ke bagian LuaScript untuk menambahkan script dalam mode tiny. Nah, pada script ini, kalian nanti bisa memasukkan kode seperti ini. Jadi, kalian perlu mengimport terlebih dahulu 2 tag yang tadi sudah dibuat. Tag password sendiri kita import dengan fungsi add_getString karena tipe data dari tag password adalah string dan panjang datanya sekitar 20. Sesuai dengan panjang data yang kalian set pada tag password kalian. Lalu, variabel log ini kita import menggunakan fungsi add_getWord karena tipe datanya Word 16-bit unsigned. Setelah itu kita buat suatu kondisi di mana ketika nilai dari objek password ini atau variabel pass ini sama dengan password yang kita set value-nya. Kalau di project ini password yang saya set adalah pass123. Jadi ketika dia bernilai sama dengan ini, dia akan mengubah nilai tag log menjadi 1. Atau jika salah, maka dia akan mengubah nilai tag log ini menjadi bernilai 0. Lalu kita buat kondisi lainnya. Jika nilai variabel log ini bernilai 2, maka dia akan mereset tag password dan tag objek log ini ke kondisi semula yaitu 0 dan nilai tag password menjadi 0. Gunanya apa? Jadi nanti ketika password yang dimasukkan benar, maka objek log akan bernilai 1 sehingga kita bisa mengklik tombol untuk berganti layar. Namun setelah tombol ganti layar diklik, kita akan mereset nilai-nilai pada tag password dan variabel log tadi agar ketika kita log out nanti, tag-tag ini akan tereset dengan sendirinya dan tidak menyimpan nilai sebelumnya. Untuk melakukannya, nanti kita atur agar saat kita mengklik tombol untuk berpindah layar, variabel log ini akan diset ke nilai 2, dan saat nilai 2 inilah kita akan mereset nilai tag password dan log. Oke, setelah sudah, kalian bisa simpan script ini. Lalu
Lalu nanti kalian bisa klik synchronize di sini untuk menyimpan perubahan yang ada sebelum kita jalankan skripnya. Nah, jika indikator status di sini sudah berwarna hijau, tandanya perubahan telah tersimpan dan kita bisa enable script kita menjadi on. Selanjutnya kita beralih ke tampilan web SCADA. Jadi pada bagian service, kalian bisa klik Cloud SCADA. Lalu kita pilih project yang ingin kita modifikasi, atau jika kalian belum ada projectnya, kalian bisa klik New Project di bagian ini. Dan untuk kalian yang belum familiar dengan SCADA Web Recon, kalian bisa tonton video yang telah kami sematkan juga di sini. Kemudian kalian bisa mengedit SCADA yang telah kalian buat dengan klik tombol icon edit ini. Nah, pada bagian editor ini kalian bisa menambahkan screen baru. Untuk tampilan login dan screen ini, screen yang kalian buat tadi, kalian perlu bawa ke atas dengan mengklik tombol ini. Agar ketika SCADA-nya ditampilkan, screen yang muncul pertama kali adalah screen login ini. Di sini saya hapus. Saya balik ke screen login saya. Nah, kalian bisa mengatur untuk tampilan loginnya seperti apa. Tapi yang paling penting di sini, kalian perlu menambahkan 3 objek, yaitu display frame, port indicator, serta combination switch. Jadi di sini saya letakkan port indikator ini di atas combination switch yang bertujuan agar port indikator ini dapat menyembunyikan atau menampilkan combination switch yang gunanya combination switch ini adalah untuk berganti layar ke main screen. Pada objek port lamp di sini, saya tambahkan tulisan atau teks password Anda belum benar ketika nilainya ini adalah 0. Dan kemudian pada bagian display, di sini saya checklist condition hide, yaitu ketika tag log ini bernilai 1, maka word lamp ini akan kita hide sehingga kita bisa melihat combination switch untuk berganti layar. Untuk pengaturan combination switch-nya sendiri seperti ini. Jadi pertama kita tambahkan operasi jam untuk berpindah layar ke main screen kalian. Dan kita tambahkan operasi lainnya yaitu word operation. Di sini kalian bisa pilih tag yang tadi kita buat atau tag log tadi. Nah, di sini kalian pilih operationnya set dan kemudian lengthnya menjadi 2. Ini. Jadi ketika combination switch ini ditekan, dia akan berganti layar ke main screen dan mereset nilai objek log menjadi 2. Kemudian ketika nilai tag log ini menjadi 2, dia akan mereset nilai password serta tag log itu sendiri ke nilai 0. Sehingga nanti ketika kita logout, tag-tag ini sudah tidak menyimpan nilai sebelumnya. Nah, pada display frame ini, kita set point monitoringnya ke tag password agar kita bisa memasukkan nilai password pada screen login ini. Oke, jika sudah, kalian bisa beri tombol logout pada screen main atau screen-screen lainnya. Kalian bisa masukkan function switch untuk berpindah layar ke layar login tadi, sehingga nanti user bisa melakukan logout. Oke, jika sudah, kalian bisa simpan perubahan atau tampilan SCADA kalian di bagian save ini. Jika telah selesai dibuat, kalian bisa melihat preview dari SCADA yang telah kalian buat pada bagian icon browse di sini. Atau jika kalian ingin membagikan tampilan SCADA kalian melalui link, kalian bisa pergi ke icon person di sini. Lalu di sini kalian bisa set no expiration ataupun enable operation authority. Jadi jika kalian mengenable kedua ini, tidak akan ada batas waktu untuk akses SCADA yang telah kalian buat
Ataupun di sini jika kalian mengenable, maka orang-orang yang mengakses link ini dapat mengoperasikan SCADA yang kalian buat. Jadi tidak hanya monitoring. Ini jika saya copy, lalu saya buka. Nah, kita masuk pada tampilan login. Dan di sini saya tidak bisa berpindah ke laman selanjutnya sebelum saya memasukkan password yang benar atau yang telah kita set. Oke, di sini jika saya masukkan passwordnya, nah, akan ada tombol untuk berpindah ke laman selanjutnya. Oke, di sini kita beralih ke laman dashboard dan ketika saya klik logout, di sini saya kembali ke tampilan login. Jadi saya harus memasukkan kembali passwordnya. Apabila berhasil, maka kita dapat mengakses tampilan dari SCADA kita. Oke, itulah cara untuk mengenable autentikasi pada SCADA Wikon. Sekian untuk video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar atau hubungi layanan customer kami pada kontak di deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Wikon Indonesia.